Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Sartika. Saya ingin mengerjakan tugas etika administrasi negara yang berjudul Konsekuensi Moral Publik. Konsekuensi moral kebijakan publik. A. Keadilan sosial dan welfare state. Keadilan dapat didefinisikan sebagai kemauan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya. Menurut Adler dalam atau Delianggi DKK 2018, pemberian kepada setiap orang sebagaimana mestinya mengandung dua aspek penting, yaitu pertama, ukuran hak dari seseorang, baik itu hak alamiah maupun hak yang bersumber pada hukum yang berlaku. Kedua, perbandingan kemampuan atau jasa dari seseorang yang satu dengan seseorang yang lain. Dalam kehidupan masyarakat, keadilan pada dasarnya dipandang sebagai suatu kebajikan moral yang utama. Sehingga setiap orang baik itu sebagai pribadi dan masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan, memiliki, dan memelihara dalam dirinya kebajikan moral berupa keadilan. Menurut Peter Engels 1981 dalam Delianggi DKK 2018, keadilan dimaknai sebagai pertama, kelayakan kepantasan, kedua, perlakuan tepat, ganjaran, atau hukuman yang patut, ketiga, kelurusan, ketepatan, dan sikap tidak memihak dalam penerapan asas-asas dari kebenaran dan dari pertimbangan yang sehat. Keempat, perwujudan kebajikan-kebajikan atau cita-cita, nilai-nilai, asas-asas dari suatu masyarakat, penciptaan suatu kelarasan di antara hak-hak seseorang dengan pihak lain atau masyarakat, pemerintah, atau perseorangan. Adapun ajaran mengenai keadilan yang berkembang dalam bidang etika, yaitu pertama, ajaran berbuat baik, kedua, ajaran tidak berbuat salah dengan menimbulkan kerugian pada orang lain, ketiga, tidak berbuat salah dengan mengingkari keuntungan orang lain yang menjadi kewajiban seseorang untuk memenuhinya. Keadilan sosial merujuk pada masyarakat atau negara yang dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek. Dengan demikian, konsepsi keadilan sosial di satu pihak mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Nilai keadilan itu sendiri muncul dari gagasan mengenai negara kesejahteraan atau welfare state yang memiliki asas sebagai berikut. Pertama, setiap warga negara semata-mata karena dia manusia berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum. Kedua, negara merupakan persatuan orang-orang yang bertanggung jawab atas taraf hidup minimum semua warganya. Ketiga, penempatan pekerja secara penuh atau full employment merupakan puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah. B. Partisipasi masyarakat
dalam kebijakan publik. Partisipasi lekat dengan kajian ilmu politik dan studi mengenai kebijakan publik, serta bertalian erat dengan demokrasi. Demokrasi menjadikan partisipasi masyarakat menjadi sebuah keniscayaan. Menurut Dahl 1989, demokrasi membutuhkan inklusi dan partisipasi yang sama dari pihak-pihak yang terkena dampak dari kebijakan pemerintah. Atau Costa-Copoulou 2008. Gringel 2009 bahkan mengatakan untuk menciptakan sebuah negara demokratis yang efektif, maka dibutuhkan demokrasi yang sangat partisipatif di level daerah. Karena sebagai warga negara, mereka punya hak dan kesempatan untuk berpartisipasi. Hal tersebut sangat bermanfaat karena masyarakat bisa memberikan penghargaan dan sanksi kepada pejabat-pejabat setempat. Roth dan Wilson 1976 dalam Budiarjo 1982 memaparkan berbagai bentuk dan intensitas partisipasi politik, yakni mulai dari memberikan suara dalam pemilihan umum hingga aktif di partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan seperti LSM. Berikut adalah gambar piramida. Dalam piramida tersebut, nampak bahwa kelompok terbesar yang terlibat dalam partisipasi politik berada di lapisan bawah. Mereka dikategorikan sebagai pengamat dengan intensitas keterlibatan yang rendah. Sedangkan kelompok yang berada di bagian tengah piramida merupakan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas politik. Menurut Sutrisno 1995, pengertian partisipasi terbagi dua. Pertama, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana atau proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana. Kedua, partisipasi merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam konteks yang lebih luas, partisipasi memiliki berbagai fungsi atau kegunaan, yaitu A. Peran serta masyarakat sebagai kebijakan. Para penganut paham ini berpendapat bahwa peran serta masyarakat merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat untuk dilaksanakan. B. Peran serta masyarakat sebagai strategi. Peran serta masyarakat dipahami sebagai sebuah strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat. C. Peran serta masyarakat sebagai alat komunikasi. Peran serta masyarakat didayagunakan sebagai upaya untuk mendapatkan masukan dalam proses pengambilan keputusan. D. Peran serta masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa. Dengan adanya pertukaran pikiran dan pandangan dapat meningkatkan toleransi dan mengurangi ketidakpercayaan antara berbagai pihak, sehingga keterlibatan masyarakat bisa mengurangi
potensi konflik. Yang E. Peran serta masyarakat sebagai terapi. Maksudnya adalah peran serta masyarakat dapat menjadi obat untuk menanggulangi masalah psikologis masyarakat, seperti perasaan ketidakberdayaan atau powerless, tidak percaya diri. Menurut PBB 2008, partisipasi masyarakat dianggap sebagai instrumen penting untuk mengatasi pengurangan kemiskinan. Gambar ini mengintegrasikan partisipasi dengan negosiasi. Public hearing. Kuadran ini menggambarkan tingginya tingkat partisipasi, namun negosiasi sangat rendah. Hal ini merupakan permasalahan utama dalam sebuah audiensi. Deal making. Kuadran ini merupakan kebalikan dari kuadran public hearing, yaitu kondisi di mana partisipasi rendah, namun efektivitas negosiasi sangat tinggi. Bureaucratic procedure. Kuadran ini menggambarkan sebuah kondisi di mana baik partisipasi maupun negosiasi sama-sama rendah, atau bureaucracy as actual. Mediate negotiation. Pada kuadran ini, tingginya partisipasi bertemu dengan negosiasi yang efektif. Disinilah peran mediator diuji untuk mengatasi perselisihan antara pihak-pihak yang berdebat. Terima kasih. Saya Vanisha Sartika. Semoga penjelasan apa yang saya jelaskan bisa berguna bagi teman-teman semua.